Pada bahan yang pertama, saya akan memasukkan lakmus merah dan lakmus biru ke dalam indikator air ledeng. Pada bahan yang kedua, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator air deterjen. Pada bahan yang ketiga, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator air garam. Pada bahan yang keempat, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator air gula. Pada bahan yang kelima, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator air jeruk. Pada bahan yang keenam, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator air tomat. Pada bahan yang ketujuh, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator cuka. Pada bahan yang kedelapan, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator Baiklin. Pada bahan yang kesembilan, saya memasukkan lakmus merah dan biru ke dalam indikator Molto. A few moments later. Pada air leden pH-nya 6, maka larutan bersifat asam. Sedangkan pada air deterjen pH-nya 12, maka larutan bersifat basah. Air garam pH-nya 7, maka larutan bersifat netral. Air gula pH-nya 7, maka larutan bersifat netral. Air jeruk pH-nya 5, maka larutan bersifat asam. Air tomat pH-nya 5, maka larutan bersifat asam. Air cuka pH-nya 1, maka larutan bersifat asam. Air Baiklin pH-nya 5, maka larutan bersifat asam. Dan pada air Molto pH-nya 0, maka larutan bersifat sangat asam. A few moments later. Bahan kedua, identifikasi larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami. Bahan pertama adalah kunyit. Pertama-tama kita masukkan larutan ledeng ke larutan kunyit. Yang kedua, larutan deterjen masukkan ke larutan kunyit. Selanjutnya, larutan ketiga, air garam, dimasukkan ke dalam larutan kunyit. Larutan keempat, larutan cuka, terus dimasukkan ke dalam larutan kunyit. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas tentang percobaan indikator kertas lakmus merah dan biru, indikator pH, bahan alami. Sekian, terima kasih.